pertama aku bilang mungkin pikiran. Kamu masih aja ngerokok. Kamu tahu gak, di dalam rokok ada lebih dari 4.000 zat kimia berbahaya loh, seperti karbon monoksida, nikotin, dan tar. Itu racun semua loh. Santai aja bro, lagi pula yuk ngerokok cuma buat ngilangin stres aja. Rokok itu tidak menghilangkan stres, justru malah tubuh kamu itu makin stres. Nikotin membuat kamu kecanduan, terus juga zat-zat kimianya merusak paru-paru dan juga organ tubuh lainnya. Kalian lebih baik, aku udah lama ngerokok tapi gak ada efek apa-apa aja. Mungkin kamu belum ngerasa sekarang, tapi efeknya jangka panjang. Kamu tahu gak, tar itu menyebabkan kamu sesak nafas dan terkena kanker paru-paru. Kamu bilang aku tak sama. Benar Ki, selain itu karbon monoksida dapat mengubah oksigen dari dalam darahmu. Itu juga bisa membuat organ tubuhmu bekerja lebih keras, dan kamu juga kalau misalkan beraktivitas bisa lebih cepat capek loh. Masa sih efeknya separah itu? Aku belum ngerasa apa, pokoknya tubuhku. Gak semua efek rokok itu terasa secara langsung, tapi racun yang sudah ada di dalam tubuhmu itu sudah merusak sel-sel yang penting. Yuk kita diskusikan lebih lanjut di kelas. Seperti saat pertama aku bilang mungkin pikiranmu saja. Kamu bilang ku tak peduli, tak seperti pertama kali. Ya tinggi rezeki, rokok itu punya zat-zat seperti arsenik, formaldehyda, dan tar. Arsenik itu racun tikus, sedangkan formaldehyda itu yang biasa dipakai untuk mengawetkan mayat. Bayangin, semua rokok itu masuk ke tubuh kamu ketika tiap kali kamu merokok. Serius? Tapi aku gak ngerasa ada yang salah sama tubuhku. Ya itu karena tubuh kamu terus berusaha melawan racun-racun itu, tapi lama-kelamaan tubuh kamu gak akan kuat. Terus juga nikotin membuat detak jantung kamu itu lebih cepat. Terus juga tar itu membuat oksigen susah masuk ke dalam tubuh kamu. Bentar ya, ada telepon. Itu makanya kamu sering batuk-batuk dan gampang capek. Itu tandanya paru-paru kamu udah mulai rusak. Dan untuk anak-anak atau orang tua yang sering terpapar asap rokok itu, risiko kesehatan yang lebih tinggi, jadi mereka nggak ada pilihan lain untuk menghindari asap rokok. Aku gak mikir sejauh itu, tapi gimana cara berhenti ngerokoknya? Gampang Ki, mulai dari langkah kecil aja. Misalnya kurangi jumlah rokok setiap hari, kita bisa bantu kok. Jadi gini Ki, ini contoh paru-paru bersehat. Tetapi ketika kamu sering merokok, paru-paru ini bisa lengket dan lengket. Ketika paru-paru kamu lengket, itu penyebabnya dari tar. Dan ketika kamu sudah itu, semakin lama paru-paru kamu akan semakin turun fungsinya. Paru-paru kayak gini bisa sembuh gak kalau aku berhenti ngerokok? Kalau kamu berhenti merokok dari sekarang, paru-paru kamu akan bisa mulai pulih perlahan. Tapi kalau kamu terus-terusan merokok, itu risikonya akan makin besar, termasuk kanker paru-paru. Bentar ya. Jangan lagu sendiri. Selain itu, zat kimia dalam asap rokok dapat menggantikan oksigen dalam darah. Dan organ-organ tubuh kamu kekurangan oksigen. Kalau kamu terus merokok, kamu beresiko jantung, stroke, dan diabetes. Semua itu dapat dicegah kalau kamu berhenti merokok. Aku gak mungkin akan ikut penyakit itu, tapi aku butuh bantuan untuk berhenti. Satu-satunya di antara
tahu ini gak baik, tapi aku susah berhenti. Apa kalian punya saran? Pelan-pelan aja Ki. Contohnya kamu sehari bisa menghabiskan rokok 5 batang. Nah kamu bisa turunin jadi 3, 2 atau bahkan 1. Atau mungkin kamu bisa menggantinya dengan hal lain seperti permen atau yang lainnya lagi lah. Terus juga cari aktivitas lain untuk mengalihkan perhatian kamu, misalnya kayak olahraga, baca buku, atau belajar sesuatu yang baru. Kamu juga gak sendirian di dalam hal ini. Kami bakal selalu ada buat kamu dalam proses kamu. Kalau perlu kamu bisa konsultasi ke dokter atau klinik aja Ki buat berhenti merokok. Mereka punya program yang khusus buat itu. Oke, aku janji aku bakal berhenti pelan. Terima kasih semuanya ya.